teman-teman bisa ceknya di mana? Ceknya pertama mungkin teman-teman bisa lihat URDR-nya ya, URDR-nya. Oke. Kedua, teman-teman bisa cek ya reference domainnya, Ya, ini kalau semakin besar tentu semakin baik. Refresh domain juga semakin banyak semakin baik. Nah, satu lagi saran saya cek IP-nya gitu kan. IP-nya semakin berbeda-beda semakin bagus. Tapi kalau IP-nya sama semua, nah itu yang berisiko teman-teman sekalian ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya berbagi apa sih efek dari referring IP di setiap website itu. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang mungkin ya menggunakan jasa PBN, yang menggunakan jasa backlink atau yang pengen mencari PBN sendiri gitu kan di expireddomain.net gitu kan. Nah, apa sih saran Mas Didik gitu kan agar melihat ya backlink seperti apa yang harus kita cari gitu. Maka pertama teman-teman sekalian, teman-teman contoh aja lah ya, misalnya ya. Ada beberapa keyword yang bisa kita contoh. Misalnya saya melihat keyword jasa SEO. Kita melihat di sini ada pakar SEO.co.id. Ya, beliau juara pertama dengan keyword jasa SEO. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini ya apa sih yang dia lakukan. Ya, untuk IP-nya teman-teman sekalian. Nih saya akan lihatkan IP-nya beliau ini. Ya, kalau kita lihat ya di reference IP-nya di sini. Ya, ini hampir rata-rata beliau menggunakan dengan satu IP ya yang berbeda-beda semua gitu kan. Nah, ini memiliki IP yang berbeda-beda. Ini IP-nya cuma satu, backlinknya cuma satu, yaitu dengan website ini ya. Ini juga IP-nya satu dengan IP yang berbeda-beda. Nah, cuman pengaruhnya adalah biasanya kalau IP-nya sama teman-teman sekalian akan terjadi kedetek sama pihak Google, justru ya membuat peringkat kita bukan makin bagus, justru makin turun gitu kan. Nah, sebagaimana misalnya teman-teman sekalian mencari expired domain, ini saya akan contohkan teman-teman sekalian ya. Misalnya saya akan coba mencari ya yang backlinknya paling banyak dulu nih. Misalnya inilah ya, ini contoh aja teman-teman sekalian ya. Anggaplah ini misalnya kita lihat ya ini berapa IP-nya dulu. Nah, ini kan IP-nya banyak nih. Ya ada 5. Nah, ini satu IP membacklink 8. Ya, ini sampai backlinknya sampai 3200 backlink dengan satu website di IP yang sama. Ini kan ya ini nggak bagus berarti websitenya. Ini juga 5 ya sampai 65.000 backlink dengan IP yang sama gitu. Nah, kalau dengan IP yang sama apa sih yang terjadi? Nah, kalau kita melihat kita lihat URDR-nya ya, UR-nya nggak naik. Ini backlinknya padahal ada 396.000 dengan 156 refresh domain. Ini backlinknya brutal banget ini ya. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi bagi teman-teman yang bermain PBN atau backlink, nah teman-teman cek aja dulu ya. Cek misalnya teman-teman pesan PBN gitu kan atau jasa backlink. Nah, teman-teman bisa minta, Mas boleh nggak saya lihat apa backlinknya gitu kan, apa namanya linknya gitu kan, link webnya gitu. Nah, nanti dia kasih list webnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa ceknya di mana? Ceknya pertama mungkin teman-teman bisa lihat URDR-nya ya, URDR-nya. Oke. Kedua, teman-teman bisa cek ya reference domainnya, Ya, ini kalau semakin besar tentu semakin baik. Refresh domain juga semakin banyak semakin baik. Nah, satu lagi saran saya cek IP-nya gitu kan. IP-nya semakin berbeda-beda semakin bagus. Tapi kalau IP-nya sama semua, nah itu yang berisiko teman-teman sekalian ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi websitenya ini, kalau kita cek reference IP-nya ini, masa dari 5 IP saja sudah mendapatkan 69.000 backlink. 30 IP ya, 30 ini 5 IP mendapatkan 246.000 backlink. Ya, ini pasti Google tahu. Ya, ini pasti kualitas websitenya jelek sekali gitu. Maka kalau teman-teman bisa membuat IP yang berbeda-beda gitu kan, kemudian domainnya juga cuma satu dengan IP yang satu, domainnya satu, backlinknya juga satu, bervariasi, itu jauh lebih banyak, lebih bagus gitu kan. Nah, maka kekuatan backlink itu ya sebaik-baik backlink itu kalau saya bilang gitu kan, misalnya IP-nya berbeda-beda nih, IP itu seperti apa sih Mas Didik?
Kalau teman-teman menggunakan WiFi yang berbeda, itu sudah IP yang berbeda. Kalau teman-teman menggunakan perangkat yang berbeda, itu sudah dianggap IP yang berbeda. Tapi biasanya yang dicek adalah IP WiFi kita. Ya, kita menggunakan pakai WiFi mana. Kalau WiFi rumah IP-nya ya sama itu gitu kan. Makanya saya kalau melakukan backlink ya kadang lagi di luar kota saya melakukan backlink. Kadang saya lagi di cafe saya melakukan backlink. Kenapa? Biar supaya berbeda-beda IP-nya. Ini IP yang berbeda, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 gitu kan. Nah, ini kita backlink ya. Maka teman-teman sekalian ya lakukan dengan IP yang berbeda-beda seperti ini gitu kan. Nah, jika lakukan dengan IP yang berbeda-beda, maka Google menganggap kita mendapatkan sumber backlink dari orang yang berbeda-beda ya. Nah, ini sama halnya ketika kita berbisnis teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita endorse sama orang yang itu saja, servernya sama gitu kan. Misalnya saya endorse sama Raffi Ahmad, tahu-tahu sama keluarganya Raffi Ahmad kan sama terus ya. Servernya sama, itulah kira-kira IP-nya sama. Coba berbeda-beda gitu kan, dengan IP yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda, maka hasilnya berbeda. Begitu juga dalam sebuah backlink. Backlink juga kalau IP yang berbeda-beda, PBN dengan IP yang berbeda-beda, itu akan lebih baik, akan lebih bagus. Nah, maka ketika saya ditanya kenapa dia bisa menang dengan keyword jasa SEO, saya berani memastikan karena beliau mendapatkan ya dengan teknik ya, bisa kita lihat ya URDR-nya mungkin ya untuk pakar ini. Nah, ya mungkin backlinknya hanya sedikit gitu kan, reference domainnya juga hanya sedikit, tapi URDR-nya besar gitu kan, berbeda dengan yang ini ya, yang tadi ya. Yang tadi ini kalau kita cek tadi ya, ini 394.000 gitu kan, kalah jauh sama ini tadi gitu ya. Nah, kalaupun ini ya beliau melakukan IP yang berbeda-beda nih, cuman satu domain satu backlink. Kalaupun melakukan ini ya, ini cuman dua backlink di satu domain ya, domainnya namanya ini gitu, lakukan 2 backlink. Ini juga satu domain ya, satu domain kedua backlink ya, satu domain ke 5 backlink, masih wajar gitu. Berbeda dengan yang ini ya, yang tadi ya, kita cek. Nah, ini 5 backlink 5 IP ya, melakukan sampai 14.000 backlink ya, ini sangat beresiko ya. Oke, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi pastikan teman-teman ya memiliki IP yang berbeda. Kalau pengen melihat atau pakai jasa orang, pakai jasa PBN orang atau jasa backlink orang, minta list websitenya apakah menggunakan IP yang berbeda-beda atau sama. Kalau sama, saran saya teman-teman nggak usah gunakan itu, karena justru akan racun bagi website teman-teman sekalian. Bukan untuk menyehatkan, tapi justru akan membuat website teman-teman sekalian turun. Oke, saya rasa begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.